memperlihatkan tutorial cara menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama yang harus dilihat di sini adalah Oh ya, ya kita asumsikan ini sudah di-scan ya. Dan sebenarnya ini Samsung ya. Saya iya. memiliki firasat bahwa ini adalah SSD, jadi tidak bisa di install. Nanti ada di deskripsi video kami. Nah, cara mengeceknya. Nah, ini Samsung HM20Ji. Sepertinya ini bukan hard disk melainkan SSD. Kemungkinan sih gagal sih. Oke, kita lanjutkan saja. Ini kita asumsikan adalah hard disk. Nah, yang paling dilihat di sini adalah size-nya dulu. Kalau ada tulisan recognize, tulisannya hijau, kemudian size-nya besar, maka ini yang harus di-scan. Kadang-kadang ada beberapa partisi. Misalnya partisinya itu ada 2. Nah, yang ukurannya paling besar itu yang dimasukin. Nah, ini kan paling besar, ini kecil. Kalau kecil kemungkinan ini cuma apa ya, semacam partisi kecil untuk menyimpan lisensi biasanya. Nah, ini size-nya ya, diklik aja. Ini diklik yes. Apakah sebelumnya ini udah di-scan, Mas Dimas? Sudah. Apakah udah Tadi ditentukan jenis nunggu filenya? berapa jam ini kan sehari. Oke. Nah, ini tidak seperti biasanya, ini lumayan lama. Harusnya ini Iya, bisa kok cepat. lama ya? Di video tutorialnya cepet. Kemungkinan karena Mas Dimas memilih semua jenis file yang tidak diselamatkan. Kan yang kita selamatkan itu kan ada bisa difilter kalau di RStudio. Misalkan MP4 aja, Oh, JPG aja. iya ya. Bisa dilihat dari episode sebelum kami, itu ada tutorial untuk EASEUS. Itu yang kita pilih cuma JPG, MP4 dan kawan-kawan. Nah, kalau RStudio ini bisa ngefilter Oh, di awal. Kalau EASEUS itu ngefilternya nanti setelah proses scanning. Oke, ini lumayan lama, jadi video tutorialnya ini akan lumayan lama. Sebentar, tidak bisa di pause. Oke, ini sudah ditemukan. Nah, yang harus kita lihat adalah yang paling bawah ini extra font files. Nah, setelah extra font files itu nanti paling bawahnya lagi itu ada multimedia dan kawan-kawan. Nah, ini iya. sebenarnya kesalahan kalau yang hasilnya ini banyak, karena kita nggak butuh semua file untuk diselamatkan. Kita hanya butuh seperti MP4. Kita butuh seperti sesuai dengan permintaan orangnya. Kalau misalnya orangnya butuh misalnya Premiere, ya Premiere, jangan dipilih semua pas proses awal scanning. Nah, ini kalau multimedia audio biasanya orang cuma butuh MPEG layer 3 audio alias MP3. Untuk multimedia sendiri kebanyakan nggak dipilih karena emang nggak ada yang dibutuhkan. Kemudian kalau graphics itu biasanya JPG. Kemudian kalau orangnya orang AutoCAD ya dipilih AutoCAD. Maka dari itu sebelum pengerjaan perlu ditanyakan ke customer kira-kira file apa yang diprioritaskan untuk diselamatkan, entah itu file-file AutoCAD, entah itu Photoshop. Nah, jadi kita tahu apa yang harus diselamatkan. Nah, di sini kita ambil yang paling umum diselamatkan orang yaitu JPG. Kemudian setelah itu nggak ada lagi. Nah, kecuali orangnya request. Kemudian setelah itu font nggak perlu, Del nggak perlu, spreadsheet biasanya itu Excel, jadi dipilih Excel. Database kebanyakan orang-orang butuhnya MDF, tapi ini orangnya sepertinya nggak butuh. Kalau dokumen tentu saja di OJX atau Microsoft Word dokumen. Kemudian di sini ada PDF tentunya, ada PowerPoint juga, dan bukan XML ya. XML itu database.
Ini PowerPoint, pilih PowerPoint. Kemudian sudah PDF, Word, PowerPoint. Untuk spreadsheet tadi udah masuk ke Excel. This image bukan, development file bukan. Nah, kalau ini lumayan gede ya ini. Maka dari itu kalau orang yang nggak request ya jangan dimasukkan karena ini menyangkut archive. Kalau archive biasanya gede, bisa dilihat di sini ini total file yang akan diselamatkan atau dipindah ke hard disk yang menjadi wadah. Ini aja udah 106 GB yang ketemu. Kalau misalnya ditambahin zip biasanya besar banget jadi 983 GB. Maka dari itu zip kalau bisa jangan dimasukkan. Kita masukkan ntar aja. Siapa tahu orangnya butuh. Nah, sebentar. Mirror. Oke, maka dari itu kalau orangnya nggak punya hard disk eksternal sebenarnya riskan. Karena ini aja kasusnya ini kita akan menyelamatkan 100 GB. Nah, setelah itu kita pilih recover mark. Kemudian kita pilih skip file with bisector, artinya file yang rusak itu tidak akan diselamatkan. Kemudian open local folder when done. Kemudian yang paling penting ini do not recover duplicate file. Biar file-file yang ada di folder-folder ini yang kembar itu tidak diselamatkan 2 kali. Ini kelebihannya RStudio ya. Jadi dia itu bisa membandingkan ini file yang udah kembar atau enggak. Nah, ini kemudian klik advance. Nah, ini jika file udah exist itu skip. Broken file name itu skip. Hidden attribute remove. Nah, setelah itu kita pilih output foldernya. Pastikan ini data yang tidak diselamatkan itu ditaruh di hard disk eksternal yang sehat. Nah, ini sepertinya hard disk eksternal sehatnya dari sini. Saya tidak yakin, ini sepertinya ada di D. Taruh di H aja, Mas. Oke, kita asumsikan ini H. Kemudian namai data yang diselamatkan pt.dg. Oke. Nah, ini klik select folder. Kemudian klik ini lagi. Nah, ini dia akan menyelamatkan data-datanya. Ini prosesnya akan lama, jadi ya emang harus sabar. Sebelum itu aku mau stop dulu. Kita upload recovery dulu. Biru. Oke. Ini kita asumsikan kita pause dulu ya. Jadi kita kembali lagi ke proses sebelum ini terjadi. Nah, kan ini klik scan. Bagaimana caranya agar misalnya mati lampu atau laptopnya gagal itu tetap bisa dilanjutkan progress scan-nya. Caranya adalah klik save to file, kemudian klik continue. Nah, ini di save di tempat yang aman. Kalau bisa di hard disk yang sehat, bukan hard disk sakit. Nah, ini diklik di save to file ya. Kemudian ini klik detail nggak apa-apa. Kalau detail lama, kalau pengen cepet ya non. Kalau orangnya butuh percepatan. Yang paling penting adalah ini non file tabs ini. Artinya apa? Tujuan kita itu menyelamatkan file-file penting aja. Misalnya orangnya video, tentunya cuma butuh MP4. Kalau ini semua diselamatkan nanti scan-nya lama. Nah, biar nggak diklik satu-satu ya clear all. Nah, jadi itu caranya. Kemudian pilih file-file yang penting dan umum. Nah, kita kembali lagi ke proses penyelamatan, recover mark, save file with bisector, kemudian skip, remove. Nah, udah, kita klik OK. Nah, ini akan menyelamatkan data, ini akan memakan waktu. Kalau bisa standby terus biar kita nggak dianggap meninggalkan komputer dari klien. Oke, itu saja tutorialnya. Terima kasih.